dalam General Statistic Business Process Model atau GSBPM, tahapan analisis data dilakukan dengan menggunakan data yang dihasilkan dari proses finalisasi data. Pada tahapan ini, output statistik diproduksi dan diperiksa secara rinci, sehingga pengguna dapat memahami output analisis dengan mudah dan tidak terjadi salah penafsiran. Dalam GSBPM, tahapan analisis data dibagi ke dalam 5 proses yang bersifat umum untuk semua output statistik sebagai berikut. Tahap 1, mempersiapkan naskah output. Pada tahap ini, dilakukan proses transformasi data mentah menjadi tabel dan grafik sesuai dengan rancangan output yang ingin dicapai. Tahap 2, validasi output. Tahapan ini mencakup pemeriksaan kualitas data hasil tabulasi dan perhitungan indikator. Tahap 3, interpretasi output. Pada tahap interpretasi output, dipelajari lebih mendalam tentang output yang diperoleh, agar menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif. Tahap 4, kebijakan penyajian data. Tahapan ini bertujuan untuk melindungi kerahasiaan responden atau subjek penelitian. Tahap 5, finalisasi output. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan statistik dan informasi yang disajikan sudah sesuai dengan tujuan dan memenuhi standar kualitas untuk dipublikasikan. Dalam melakukan validasi terhadap kualitas output, diperlukan informasi-informasi yang relevan dengan output yang dihasilkan. Seringkali output tersebut bersifat multidisiplin ilmu, sehingga diperlukan diskusi dengan para ahli terkait untuk validasi outputnya. National Quality Assurance Framework atau NQAF, output statistik yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik harus memenuhi 7 kriteria dimensi kualitas, antara lain relevansi, yaitu output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjawab tujuan penelitian. Reliabilitas, yaitu output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kebenarannya. Aktualitas atau timeliness, yaitu output yang dihasilkan tepat waktu atau memiliki time lag atau jeda waktu yang pendek antara kegiatan pengumpulan data dan diseminasi data. Aksesibilitas, yaitu output yang dihasilkan dapat diakses dengan mudah. Koherensi, yaitu output yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan indikator lain yang berkaitan. Komparabilitas, yaitu output yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan indikator yang memiliki konsep, definisi, dan metodologi yang sama. Ketersediaan metadata, yaitu output yang dihasilkan memiliki metadata yang menjelaskan konsep, definisi, metodologi, dan manfaat output tersebut. Pada tahap ini, output yang diperoleh akan dipahami dan dipelajari lebih mendalam, sehingga dapat menafsirkan dan menjelaskan output secara komprehensif. Pemahaman yang dimaksud mencakup dasar-dasar ilmu analisis statistik, konsep indikator, dan bidang keilmuan yang terkait. Misalnya ketika menginterpretasikan indikator partisipasi sekolah secara deskriptif, diperlukan penguasaan teknik statistik deskriptif, pemahaman konsep indikator partisipasi sekolah, serta wawasan terhadap masalah pendidikan secara umum. Selain itu, kegiatan ini juga memastikan bahwa interpretasi output telah menjawab tujuan penelitian. Kebijakan penyajian data atau disclosure control merupakan kebijakan untuk membatasi pengungkapan hasil kegiatan statistik. Disclosure control adalah teknik yang digunakan dalam penelitian berbasis data untuk memastikan tidak ada orang atau organisasi yang dapat diidentifikasi dari hasil analisis survei, data administratif, atau data mikro. Tujuan dari disclosure control adalah untuk melindungi kerahasiaan responden atau subjek penelitian. Oleh karena itu, penyelenggara kegiatan statistik harus memastikan bahwa data dan metadata yang akan dipublikasi tidak melanggar kerahasiaan. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan statistik dan informasi yang disajikan sudah sesuai dengan tujuan dan mencapai tingkat kualitas yang diperlukan sehingga siap untuk disebarluaskan. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan pada tahapan ini antara lain menyelesaikan pemeriksaan konsistensi, mengumpulkan informasi pendukung, termasuk interpretasi,
opini para ahli, catatan teknis, dan lain-lain. Menyusun dokumen internal yang mendukung, melakukan diskusi pra-rilis dengan para ahli terkait, melakukan persetujuan rilis dari output yang dihasilkan. Analisis dalam statistik dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena suatu variabel atau objek tertentu yang sedang diamati. Kedua, statistik inferensia. Statistik inferensia mencakup analisis suatu variabel yang digunakan untuk prediksi atau peramalan dan membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menduga data populasi. Untuk pelatihan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai analisis deskriptif. Adapun beberapa teknik analisis deskriptif adalah sebagai berikut. Distribusi frekuensi terbagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal adalah distribusi yang tidak menggunakan pengelompokan di dalam penyusunan tabel distribusi frekuensinya. Distribusi frekuensi kelompok adalah distribusi yang menggunakan kelompok di dalam penyusunan tabel distribusi frekuensinya. Ukuran tendensi pusat atau lokasi yang baik adalah yang dapat memenuhi fungsinya sebagai ukuran yang menunjukkan tendensi pusat dari suatu distribusi data dan dapat mewakili seluruh nilai pengamatannya. Beberapa jenis ukuran pemusatan yang biasa digunakan adalah rata-rata hitung atau mean, nilai tengah atau median, dan modus atau nilai yang sering muncul. Ukuran dispersi atau penyebaran adalah suatu ukuran yang menyatakan atau memberikan gambaran tentang penyebaran sekelompok data. Ukuran ini dapat membantu kita dalam mempelajari sifat yang penting dari suatu distribusi, yaitu sampai seberapa jauh data tersebut bervariasi satu dengan yang lain, dan dari rata-ratanya. Beberapa jenis ukuran penyebaran data yaitu rentang, simpangan baku atau standar deviasi, dan koefisien variasi. Selain dengan menggunakan distribusi frekuensi, ukuran pemusatan dan penyebaran data, proses analisis bisa digunakan dengan mengeksplorasi data menggunakan tabel dan grafik. Berikut akan diuraikan beberapa penyajian data yang sangat berguna dalam tahap analisis data. Tabel merupakan penyajian data dalam bentuk angka-angka yang disusun secara sistematik menurut baris dan kolom. Tujuan penyajian data dalam bentuk tabel diantaranya memudahkan dalam analisis data, informasi yang disajikan lebih lengkap, mudah dimengerti oleh pengguna, dan bentuk yang paling umum dan efektif dalam menyajikan informasi statistik. Adapun jenis tabel yang sering digunakan diantaranya tabel satu arah, yaitu tabel paling sederhana yang dirinci menurut satu karakteristik saja. Tabel dua arah, yaitu tabel yang dirinci menurut dua karakteristik yang berbeda. Tabel tiga arah, tabel yang dirinci menurut tiga karakteristik. Grafik merupakan bentuk penyajian data secara visual yang dibuat dari data yang telah disajikan dalam tabel dengan tujuan agar data dapat lebih mudah dipahami. Jika tabel yang akan dibuat grafiknya merupakan tabel lebih dari dua arah, maka sebaiknya tabel tersebut harus dipecah menjadi beberapa tabel dua arah agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Adapun jenis-jenis grafik yang sering digunakan diantaranya grafik garis adalah grafik yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan data secara kontinu atau runtun, waktu atau time series, ataupun untuk melihat pola atau kecenderungan data. Grafik batang adalah grafik yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara kategori data dalam periode waktu yang sama, atau antar kategori data dengan periode waktu yang berbeda. Grafik lingkaran adalah grafik yang digunakan untuk memberi gambaran mengenai perbandingan beberapa data dilihat dari nilai persentasenya. Grafik gambar adalah grafik yang sering dipakai untuk mendapatkan gambaran secara kasar dari suatu persoalan dan sebagai penyajian visual yang lebih menarik bagi orang awam. Grafik peta adalah grafik yang menggunakan peta geografis atau peta wilayah untuk menampilkan nilai data yang berkaitan dengan tempat atau wilayah yang diamati.